Teman Indika, sudah hari Kamis jam 8 malam. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Anto Lutano di Talkative Talking About Automotive. Malam hari ini saya akan ngobrol bersama salah satu penyelenggara event otomotif yang sudah ditunggu-tunggu sama pencinta otomotif di Indonesia. Langsung aja kita ajak ngobrol Mas Andre Mulyadi, selaku Project Director dari IMX 2020. Apa kabar Mas Andre? Apa kabar Mas Anto? Selamat malam. Malam, sehat, alhamdulillah. Ya, Gimana Kak? sehat. Gimana kegiatannya nih during pandemi semasa PSBB di Jakarta? Ya, banyak-banyak Zoom meeting sama eventnya berubah jadi hybrid, Mas. Oh, event hybrid ya, seru nih. Nama event Yoi. hybrid. Nanti kita ngobrol tentang event hybrid. Jadi Siap. ceritanya ini mau mengadakan IMX, Indonesia Modification Expo. Boleh ceritain IMX ini apa, Mas? Ya, IMX ini bukan kontes modifikasi, ini adalah expo untuk industri otomotif, khususnya untuk industri modifikasi, Mas, industri aftermarket. Gitu. Yep. Jadi ini tempatnya semua modifikator itu adanya di Indonesia Modification Expo ini untuk menghasilkan karya-karya terbaik, terutama modifikator-modifikator lokal. Oh gitu. Ini mulai tahun berapa Mas IMX diadakan? IMX ini kita mulai 2018. 2018 itu kita pertama adakan, agak cukup tertinggal memang dibandingkan dengan expo-expo modifikasi di luar sana. Kalau di Amerika itu di SEMA Show itu udah 53 tahun, Mas Anto. Wow. Iya, kalau di Jepang itu Tokyo Auto Salon udah 43 tahun. Di kita tuh baru mau 3 tahun ini. Gitu. Jadi 2018, 2019 tahun ini tahun ketiga. Makanya tahun ini kita tetap gas dengan konsep yang tetap harus kita paksain jalanin, karena kalau enggak kita akan makin tertinggal sama negara-negara lain, Mas Anto. Iya betul. Nah, kalau saya baca ya dari press conference-nya ini kerjasama dengan NMAA, National Modificator Aftermarket Association. Betul. Ya, itu asosiasi yang apa lagi itu, Mas? Iya, jadi kalau NMAA ini adalah hostnya dari IMX gitu. Jadi NMAA ini tempatnya modifikator-modifikator ini berkumpul, Mas. Jadi wadahnya, mereka berkolaborasi dengan ATPM, mereka berkolaborasi dengan industri aftermarket. Nah, wadahnya ini NMAA. Jadi kalau Mas lihat bengkel-bengkel modif itu semuanya itu rata-rata anggotanya NMAA. Sekarang udah 6.000 lebih anggotanya. Wah, 6.000 lebih dalam 3 tahun, cepat juga ya. Kalau NMA-nya dari 2016. Dari 2016. Kalau NMA-nya dari 2016, kalau event IMX-nya dari 2018, Mas Anton. Yes. Nah, kabarnya tahun ini IMX adalah event otomotif pertama yang diselenggarakan secara hybrid. Betul. Maksudnya secara hybrid gimana, Mas? Jadi memang 2018-2019 itu kan kita bisa adakan secara offline, Mas. 2018 itu pengunjungnya 10 ribuan, 2019 itu pengunjungnya sekitar 20 ribuan. Naik 2 kali lipat. Nah, yang tahun ini itu kan di awal tahun kemarin, di sekitaran bulan Maret itu kan kita udah mulai pandemi dan pemerintah menetapkan beberapa standar protokol kesehatan. Nah, kita udah mulai menggodok, dan di bulan Juli itu kita switch konsepnya ke konsep yang hybrid. Hybrid yang dimaksud di sini itu sebetulnya kami selaku penyelenggara tetap mengadakan eventnya tapi di studio. Jadi mobil-mobil tetap kita bisa launching, nanti pembelian produk-produknya itu nanti kita bekerja sama dengan e-commerce, dengan Shopee, tetap bisa dijalankan, cuman dengan konsepnya sedikit berbeda nih. Jadi semua audiens cukup menontonnya saja di rumah, cukup dengan satu klik, nonton di rumah, beli tiketnya, mereka bisa merasakan keseruan dengan konsep yang sama. Gitu, Mas. Jadi cuman yang sedikit berbeda, kita nggak memilih online yang asal-asalan online, tetapi kita bikin konsep-konsep seperti kita melibatkan tim mapping yang mengerjakan event kita ini sama dengan yang mengerjakan Olimpiade Tokyo, Mas. Oh, gitu. Jadi keren dong. Olimpiade Tokyo ini juga terpending juga nih tahun ini. Betul, iya. Gitu. Jadi akan dikerjakan oleh tim yang sama nantinya. Jadi seharusnya nanti ketika mobil-mobil modifikasi ini semuanya di-launching, produk-produk otomotif ini di-launching, tentunya ini akan memberikan satu hal yang baru lah, Mas, terutama di masa pandemi kayak sekarang ini. Mas Andre, IMX 2020 juga mengusung konsep Unseal the Age dan punya 3 tujuan utama.
Boleh dijelaskan Mas, Unseal the Edge dan tujuannya apa? Iya, yang terutama sih kita dengan konsep Unseal the Edge itu kita pengen membuat satu terobosan, Mas, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Ini kalau kita terus menerima begitu saja dan kita tidak berkreasi, tentunya ini industrinya akan semakin turun gitu. Jadi Betul. yang pertama itu dengan konsep Unseal the Edge ini kita sebenarnya pengen membuat event yang menjadi breakthrough, di mana nanti event-event ini tentunya bisa jadi satu percontohan mungkin untuk event-event lainnya di masa-masa seperti sekarang. Itu sebetulnya yang pertama tujuan kita gitu, agar menjadi percontohan. Terus yang kedua tentunya kita berharap dengan dibuatnya IMX ini akan mendorong industri otomotif, Mas, terutama teman-teman modifikator nih, produk-produk modifikasi seperti velg atau mungkin car audio dan lain sebagainya. Tanpa adanya event tentunya pasti cenderung ada penurunan. Nah, kita harapannya dengan kita membuat event IMX ini sedikit memberikan stimulus untuk membuat industri ini menjadi bergelora lagi. Itu yang kedua tuh, Mas. Ya. Yang terakhir, tentunya tujuan kita ini dengan adanya IMX, kita menyediakan satu tempat untuk produk-produk lokal bisa ditampilkan di IMX. Karena banyak sekali produk-produk lokal, contohnya ada body kit Karma. Ini adalah body kit yang launching di kita dari sejak 2018 dan sekarang pangsa pasarnya 85% itu malah ekspor, Mas. Gitu. Jadi dengan adanya IMX, mereka tetap bisa meluncing karena kalau nggak ada event, mereka nggak akan dapat exposure yang besar untuk mereka bisa meluncing produknya. Gitu, dengan adanya event kita, nanti akan banyak produk-produk lokal lagi yang bisa di-launching di IMX. Dan itu yang akan disaksikan nanti oleh teman-teman semua dengan konsep mapping yang harusnya spektakuler. Gitu, Mas. Luar biasa. Jadi teman-teman Indika yang suka memodifikasi kendaraannya tetap semangat di masa pandemi ini ya. Yes. Ya. Oke, di bulan Agustus kemarin sudah terselenggarakan salah satu kegiatan yang menjadi ciri khas dari IMX, yaitu Live Mods 2020 yang menantang Fitra Eri, Motomobi, dan Ridwan Hanif. Ini YouTuber-YouTuber terkenal di otomotif Indonesia nih, untuk memodifikasi sebuah mobil. Nah, itu gimana ceritain keseruannya, Mas? Iya, jadi tiap tahun tuh kita selalu memberikan tantangan kepada mereka. Programnya namanya IMX Live Mods. Tahun lalu itu kita kasih 3 unit mobil Datsun standar, kita kasih budget 25 juta, mereka harus modifikasi, dan pemenangnya itu akan mendapatkan tiga-tiganya. Tahun ini sama. Tiga-tiganya maksudnya? Ya, jadi winner takes all. Oh, gitu. Jadi ini makanya mereka ini di konten-konten YouTube-nya itu selalu bertempurnya itu nggak setting-settingan tuh, itu memang bener. Tadi juga hari ini kita preskon, kebetulan mereka menyampaikan ke media juga terkait ini, itu yang ada malah pada berantem beneran gitu. Jadi kalau tahun ini sedikit beda nih, Mas Anto. Yeah. Tahun ini mereka kita kasihnya mobil X taksi, X banjir. Jadi mobilnya itu udah bekas banjirnya udah sampai ke atap mobil, kondisi mobilnya benar-benar hancur. Kita kasih budget 25 juta plus mereka boleh kerja sama endorse sekitar 50 jutaan. Gitu. Jadi total budgetnya 75 juta. Cuman 75 juta. Itu pun sama tuh konsepnya. Kita kasih mereka ke unitnya, kita kasih waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Mereka belum jadi pemiliknya, nanti yang kita akan dijurikan, nah jurinya yang sekarang ini menarik nih. Nggak cuma juri dari NMAA 3 orang, tapi akan ada Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR juga akan menjurikan mobilnya juga. Sama ada Om Andra Taulani juga akan menjurikan dari sisi jadi akan ada penjurian-penjurian yang menarik karena mereka masing-masing sama dengan juri-juri NMAA memegang 100 poin, Om. Oh, ini jadi itu yang akan jadi menarik. Saya baca pressconnya itu masih 2 juri itu masih misteri, guys. Enggak, sekarang udah di-reveal. Oh, udah sekarang di-reveal ya. Udah reveal, yes. Mas Andre, selain siap, Mas Anto, itu di bulan sebelumnya juga pernah bulan Juli terselenggara Gelis Tuner Competition. Gelis ini gerobak listrik ya, kalau nggak salah. Betul. Nah, itu konsepnya gimana lagi nih? Ya, jadi sebetulnya yang terselenggara seperti tadi Live Mods di Talkset 2 maupun yang sekarang di Gelis Tuner Competition ini sifatnya masih teaser sih, Mas. Jadi nanti semuanya di launchingnya itu, unveil-nya itu di Indonesia Modification Expo di 10 Oktober nanti.
Oke. gitu. Jadi untuk yang gelis ini juga sama. Kita udah kasih kemarin unitnya ke 3 modifikator. Ada tim Young Motor, ada tim Raptor, sama tim HSR. Kita kasih 3 unit dalam bentuk sasis. Mereka kita kasih motornya ke mereka, motor roda 3-nya. Dan ini yang menarik, mereka akan memperebutkan tidak hanya ketiga motor itu, tetapi mereka juga akan memperebutkan Piala Menteri Perindustrian, Mas Santo. Oh, kerjasama dengan Kementerian Perindustrian ya, Kemenperin Yes. ya? Ya, jadi dari Kemenperin sebetulnya pengen melihat kira-kira dari sekreatif apa sih modifikator Indonesia kalau dikasih motor roda 3, gerobak listrik, dan saya udah sempat lihat nih teaser-teaser hasil modifikasinya. Ini benar-benar gokil banget, nggak terbayang. Udah nggak kelihatan kayak gerobak roda 3, udah ada yang modelnya udah kayak motor konsep. Wah, ini gokil-gokil pokoknya. Gitu, jadi luar biasa sekali, dan nanti semuanya akan ditampilkan di Indonesia Modification Expo di 10 Oktober nanti, ketiga unit motor gerobak listrik ini. Dan gerobak listrik ini juga merupakan produk lokal. Ini produk lokal, motornya dibangun di Bogor, Mas. Ini benar-benar produk lokal juga, ATPM-nya lokal. Oke, luar biasa. Keseruan IMX 2020 ini juga nggak berhenti sampai situ aja, teman Indika. Kabarnya akan ada giveaway dan super giveaway. Ini mungkin Mas Andre bisa ceritain nih, terutama super giveaway-nya nih, yang akan dibagikan ke penonton atau pengunjung IMX 2020. Yes, jadi tiap tahun Mas Anto itu udah jadi kayak ciri khasnya IMX. Jadi tiap tahun kita selalu memberikan giveaway dan super giveaway yang cukup menarik. Tahun lalu itu kita kasih 1 unit Honda Brio yang sudah dimodifikasi. Tahun ini kita akan memberikan 1 unit Suzuki New Ignis, mobilnya baru dari pabrik, dikirim ke teman-teman Garasi Drift. Garasi Drift memodifikasi mobilnya semenarik mungkin, dan sekarang mobilnya udah sangat viral sekali, dan mobil ini juga dimodifikasi dengan benar-benar sangat total ya. Jadi interiornya dimodifikasi penuh dengan ada aksen-aksen karbon, joknya juga, audionya, velgnya, suspensinya, eksteriornya pakai white body. Jadi benar-benar udah dimodifikasi total. Dan yang menarik juga, mobil ini juga masih daily use, Mas. Jadi teman-teman ketika mendapatkan nanti mobil ini bisa digunakan sehari-hari mobilnya. Dan nggak cuma mobil, Mas Anto, kita punya juga motor listrik custom. Ini kita kerjasama juga dengan Kementerian Perindustrian. Ya. Jadi kita dimodifikasinya oleh modifikatornya itu Alit Susanto dan Katros Garage. Dia akan memodifikasi motor listrik custom ini. Basicnya Honda Beat tua, tapi dimodifikasi berlipat-lipat dari nilai beatnya jadi motor listrik. Lalu ini juga nanti bisa didapatkan oleh teman-teman yang menonton IMX 2020. Selain itu kita masih punya banyak sih, Mas, sebetulnya. Punya 18 giveaway lainnya, ada air suspension, ada banyak velg, ada produk-produk premium dari Turtle Wax, dan banyak banget, Mas. Ada 18 giveaway plus ada 2 super giveaway. Wah, buat semua pengunjung. Keren banget teman-teman Indika, jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan giveaway dan super giveaway-nya. Catat tanggal 10 Oktober 2020 ya, Mas ya. Betul, jangan sampai lepas, Mas Anto. Jangan sampai lepas. Terakhir, buat teman-teman Indika dan para pendengar setia Talkative, gimana caranya bisa ikut nonton atau melihat keseruan IMX 2020? Ya, jadi caranya simpel banget, Mas Anto, buat teman-teman yang mau nonton IMX 2020 plus pengen berkesempatan mendapatkan giveaway dan super giveaway yang tadi sempat disampaikan. Ya. Ada 1 unit Suzuki Ignis dari Garasi Drift, ada motor custom listrik dari Katros, dan ada Ersas dan lain sebagainya. Caranya simpel banget, beli tiketnya di www.imx2020.net, www.imx2020.net. Nanti tinggal klik saja buy ticket now, dan ada beberapa pilihan, dan tiketnya kita baru aja buka gelombang 2, tiketnya dimulai dari 60.000 dan masih available. Jadi silakan dibeli segera sebelum kehabisan, karena gelombang 1 kita, Mas Anto, habisnya itu 3 jam itu sold out. 3 jam ya? Sold out, ya. Berapa ribu tiket? 3 jam. 3 jam gelombang 1 early bird itu kita taruh ada sekitar 2.000-an tiket, itu cuma 3 jam. 2.000 tiket. Ya kan, targetnya berapa ribu? Saat ini yang sudah membeli tiket itu lebih dari 20.000 tiket. 20.000 tiket ya. Yes. Jadi teman-teman Indika jangan sampai ketinggalan. Tadi websitenya di www.imx2020.net. Yes, betul ya. sekali. Pesan-pesan
dari Mas Andre buat pendengar setia Talkative, apa nih Mas? Ya, mungkin di kondisi pandemi seperti sekarang, kita memang tidak bisa mengadakan eventnya secara offline. Mohon dukungannya kepada semua pecinta otomotif Indonesia untuk mendukung IMX 2020 tahun ini, terutama industri modifikasi dan aftermarket. Dan untuk rekan-rekan semua juga yang ingin membeli produk-produk modifikasi, bisa membelinya di tanggal 10 Oktober nanti via digital market nanti di Shopee, karena di situ nanti akan ada produk-produk modifikasi yang berbarengan dengan Harbolnas, itu harganya juga luar biasa. Itu aja. Dukung terus industri modifikasi Indonesia. Terima kasih Mas Anto. Siap, terima kasih banget Mas Andre Mulyadi selaku Project Director dari IMX 2020. Buat teman-teman Indika FM pendengar setia Talkative dan juga para modifikator industri otomotif, tetap semangat. Sekali lagi terima kasih Mas Andre mau gabung dan ngobrol seru bareng saya Anto Lutano di Talkative malam hari ini. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channel Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano pamit, sampai jumpa minggu depan. See you. Bye Mas Andre, terima kasih. Thank you.